Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anandamis semuanya. Mudah-mudahan Anandamis dimanapun berada dalam kondisi sehat dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada hari ini dalam materi IPS. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas mengenai lembaga sosial. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi lembaga sosial sebagai kelanjutan dari materi kita di minggu sebelumnya, yaitu mengenai interaksi sosial. Adapun tujuan yang nantinya akan kita capai di sini, yaitu yang pertama, Anandamis bisa memahami apa itu pengertian dari lembaga sosial dan ciri-ciri dari lembaga sosial. Kemudian harapan di sini Anandamis bisa mengetahui dan memahami apa saja jenis-jenis dari lembaga sosial. Dan yang terakhir itu Anandamis diharapkan bisa memahami fungsi-fungsi dari lembaga sosial. Mudah-mudahan nanti materi yang disampaikan bisa Ananda pahami dengan sebaik-baiknya. Dan untuk penjelasan dari materi lembaga sosial, marilah kita simak pemaparan materi di bawah ini. Sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian dan ciri-ciri lembaga sosial, yang kedua jenis-jenis lembaga sosial, dan yang ketiga yaitu fungsi dari lembaga sosial. Baiklah, kita masuk yang pertama yaitu mengenai pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah suatu lembaga yang mengatur proses dan prosedur dalam hubungan antar sesama manusia ketika semua sedang menjalani kehidupan sosial dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup antar sesama. Nah, lembaga sosial ini sering disebut dengan pranata sosial. Secara umum, lembaga sosial atau pranata sosial adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang dianggap penting. Nah, sistem norma tersebut bisa mencakup gagasan, aturan, tata cara kegiatan, maupun ketentuan-ketentuan sanksi. Kemudian kita lanjut mengenai ciri-ciri lembaga sosial secara umum. Secara umum, lembaga sosial ini memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu lembaga sosial memiliki kekekalan tertentu yang biasanya berlangsungnya lama. Nah, hal ini terjadi karena adanya anggapan orang bahwa lembaga sosial berisi sekumpulan norma yang harus dipertahankan. Berisi sekumpulan aturan yang harus dipertahankan. Nah, norma tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan antara hubungan manusia dengan manusia yang lain atau hubungan antar sesama manusia. Salah satu contohnya itu yaitu di dalam keluarga. Kemudian ciri-ciri umum lembaga sosial yaitu lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Misalnya, lembaga pendidikan bertujuan untuk mentransfer nilai, mentransfer pengetahuan, dan mentransfer norma terhadap generasi-generasi berikutnya. Kemudian, ciri-ciri berikutnya yaitu lembaga sosial memiliki alat atau perangkat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi di sini lembaga pendidikan ini mempunyai alat agar tujuan yang telah ditetapkan tadi bisa tercapai. Contoh di sini lembaga politik memiliki bendera atau lambang. Kemudian kalau kita lihat di lembaga ekonomi, dia memiliki uang
yang berfungsi sebagai alat tukar. Dan banyak lagi contoh-contoh lembaga atau alat-alat yang digunakan oleh sebuah lembaga untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kita masuk sekarang ke jenis-jenis dari lembaga sosial. Lembaga sosial yang pertama yaitu lembaga keluarga. Lembaga keluarga ini merupakan lembaga sosial yang terkecil dalam suatu masyarakat. Lembaga keluarga adalah lembaga yang sifatnya universal. Maksudnya di sini adalah seluruh masyarakat dunia mengenal akan lembaga tersebut. Keluarga dapat disebut sebagai masyarakat dan bahkan lembaga, karena dari keluarga juga terlahir suatu kebudayaan. Keluarga juga memiliki norma-norma, kaidah-kaidah, nilai-nilai, dan tujuan-tujuan yang jelas. Keluarga dalam arti sempit terdiri dari ayah, ibu, kemudian anak-anak. Nah, kalau keluarga dalam arti luas yaitu meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah atau keturunan dengan seseorang. Jadi kalau dalam arti sempit lembaga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Kemudian dalam arti luas keluarga tersebut adalah semua yang ada hubungan darah atau keturunan. Kemudian yang kedua, lembaga sosial ini adalah lembaga agama. Lembaga agama merupakan salah satu lembaga yang sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Lembaga agama ini merupakan lembaga sosial yang tertua. Nah, agama terdiri dari unsur keyakinan, praktek, simbol, dan penganut. Nah, penganut di sini maksudnya adalah umat ya. Keyakinan mengacu kepada adanya suatu sumber kebaikan dan kebenaran. Lembaga-lembaga yang berhubungan dengan kehidupan beragama dalam masyarakat adalah seperti ibadah, pendidikan agama, dan dakwah, serta pengadilan agama. Nah, banyak lagi lembaga-lembaga yang berhubungan dengan agama yang kita temukan dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah seperangkat norma atau aturan-aturan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Unsur yang ada dalam lembaga ekonomi yang pertama yaitu ada produksi, kemudian ada distribusi, dan ada juga konsumsi. Produksi yaitu merupakan kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa. Jadi produksi adalah menghasilkan suatu barang atau jasa. Kemudian distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen kepada konsumen. Kemudian yang ketiga adalah konsumen. Konsumen itu adalah tindakan seseorang menggunakan suatu barang atau jasa atau menghabiskan suatu barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi ya. Konsumsi, kalau produksi menghasilkan barang, kalau orang yang menghasilkan barang disebut dengan produsen. Kemudian distribusi proses menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, orang yang menyalurkan barang ini disebut dengan produsen. Kemudian yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi yaitu kegiatan menggunakan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan orang yang melakukannya disebut dengan konsumen. Kemudian yang keempat ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah tata cara yang dilakukan agar seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan memahami dirinya serta lingkungan sekitarnya.
Pendidikan ini terdiri dari 3, yaitu ada pendidikan formal. Pendidikan formal ini merupakan pendidikan yang diselenggarakan secara resmi di sekolah-sekolah pada umumnya yang kita temui. Kemudian yang kedua, pendidikan informal. Pendidikan informal yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Kemudian yang ketiga, pendidikan non formal yaitu didapat atau diperoleh dari lingkungan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu lembaga politik. Lembaga politik itu lembaga yang merupakan lembaga yang berkaitan dengan proses menentukan atau melaksanakan tujuan negara. Jadi tujuan yang lembaga politik ini adalah hubungannya ke tujuan suatu negara. Kita akan bahas mengenai fungsi lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial secara umum yang pertama yaitu memberi pedoman kepada anggota masyarakat. Lembaga sosial itu bisa memberikan pedoman kepada masyarakat dalam hal bertingkah laku atau bersikap di dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupan. Nah, dalam hal itu, pembentukan lembaga sosial telah siap dengan berbagai aturan atau kaidah-kaidah sosial guna pemenuhan kebutuhan hidupnya. Jadi di dalam lembaga sosial ini sudah ada di sana yang berbentuk norma atau aturan-aturan yang mana aturan atau norma-norma ini akan berguna dalam hal memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kemudian lembaga sosial juga mempunyai fungsi untuk menjaga keutuhan masyarakat. Nah, lembaga sosial di sini maksudnya di sini dia berfungsi sebagai alat untuk menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman yang seperti perpecahan atau disintegrasi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, fungsi lembaga sosial yaitu memberikan pegangan dalam sistem pengendalian sosial. Jadi sanksi-sanksi atas pelanggaran norma sosial merupakan sarana agar setiap warga masyarakat bertingkah laku sesuai dengan norma atau aturan yang sudah ditentukan dalam sebuah masyarakat. Nah, itulah fungsi lembaga sosial secara umum. Nah, untuk pemahaman materi lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi dari lembaga sosial, Ananda Miss bisa menambah materi melalui Google ya, memanfaatkan Google. Silakan lihat di internet masing-masing lembaga ini fungsinya apa gitu. Jadi di sini Miss tidak akan memaparkan fungsi dari masing-masing lembaga sosial seperti lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Miss silahkan bagi Ananda semuanya menambah materi dengan melihat materi yang ada di internet. Demikianlah pemaparan materi mengenai lembaga sosial. Mudah-mudahan apa yang sudah Miss sampaikan bisa Ananda pahami, dan sebagai evaluasi pendalaman materi lembaga sosial ini, Miss minta Ananda semuanya mencari contoh minimal 7 lembaga sosial dan kemudian Ananda diminta untuk mengelompokkan lembaga sosial tersebut masuk ke kelompok yang mana. Apakah dia termasuk lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, atau lembaga sosial yang lainnya. Oke, mungkin hanya itu untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Dan untuk persiapan materi di minggu depan, Miss minta kepada Ananda Miss semuanya untuk mengulang kembali, membuka modul dan video 3 kali pertemuan kita yang terakhir ini. Jadi modul 1, modul 2, dan modul 3 silahkan diulang baca lagi, dipahami lagi untuk persiapan kita di minggu besok. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.